selamat pagi adik-adik. Hai adik-adik, selamat pagi. Aduh, sudah 2 hari nyandak tertidur. Gara-gara Kak Anpe banyak sekali kita mau periksa di laboratorium. Semua mulai. Hai adik-adik, selamat pagi. Hei, adik-adik, sekarang orang mau ibadah. Mar Kak Angel ada teman di sini. Kak Angel panggil dulu. Kak Cici. Hai Kak Cici. Selamat bergabung. Tunggu Kak Angel mau tanya dulu. Kenapa tuh Kak Cici pakai baju begini nak Kak Cici? Ini apa? Baju pegawai ini adik-adik. Adik-adik Kak Cici mau tanya. Adik-adik pernah lihat di mana baju begini nah? Gak tuh Kak Cici pakai baju begini? Kak Cici pakai baju pegawai. Sekarang Kak Angel panggil dulu. Hai Kak Mercy, ayo gabung. Kak Mercy ini pakai baju apa Kak Mercy? Pakai baju petani karo ya Kak Angel. Pakai lars, tangan panjang. Oh, Kak Mercy pakai lars, tangan panjang. Kak Mercy sebagai petani. Dan sekarang Kak Angel mau jelaskan kenapa Kak Angel pakai begini. Karena Kak Angel sebagai laporan. Kak Angel tuh jawab periksa-periksa darah, baca vaksin dan obat-obat. Kenapa tuh orang pakai baju begini? Ada yang tahu? Nah, semua bertanya-tanya kenapa nak tuh Kak Angel, Kak Mercy dan Kak Cici pakai baju begini? Karena tuh orang persiapan untuk menuju new normal, bukan new era nih, new normal. Nah, tepuk tangan dulu semua. Nah, sekarang Kak Angel akan menyapa untuk adik-adik yang ada di Gemim Sion Sentrum Sendangan. Hai, Komisi Pelayanan Anak Gemim Sion Sentrum Sendangan. Hai. Sekarang Kak Angel juga akan menyapa untuk Komisi Pelayanan Anak Gemim Ebenezer Talikuran. Hai. Selanjutnya Kak Angel akan menyapa untuk Komisi Anak Sidang KGPM Sentrum Kalangkaan. Hai teman-teman, adik-adik. Sun jauh dulu pada orang. Nah sekarang torang semua mulaikan torang punya ibadah. Sebelumnya mari torang dengarkan ucapan selamat datang. Kak Angel semua langsung jawab ucapan selamat datang. Selamat datang untuk semua adik-adik yang ada di rumah dalam channel Jaringan Kasih, channel Eltrika, dan live Facebook. Hai, selamat datang. Selamat kita untuk beribadah. Tepuk tangan ulang. Semangat tuh hari ini. Ada semangat tuh hari ini ulang. Semangat. Ada sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Ha, joy. Torang memulaikan torang punya ibadah dengan doa. Dan untuk doa akan dibawakan oleh Kak Cici. Mari torang menyanyi bersama-sama di Taman Getsemani. Sikap doa adik-adik. Cuci tangan, tutup mata. Jangan baho-baho ya. Torang akan mau berdoa, torang mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Usahakan semua dalam sikap berdoa yang sempurna. Bagaimana tuh sikap berdoa yang sempurna? Buka-buka mata atau baku-baku kore? Ya, torang harus berdoa yang sempurna ya. Tutup mata, lipat tangan dan torang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih setiamu
yang masih kami bisa rasakan sampai saat ini. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dalam peristirahatan kami semalam. Dan Engkau bangunkan kami pada pagi hari dan tubuh yang sehat diberkati. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan hingga berakhir dengan 3 restu apapun. Ya Tuhan, mohon ampun segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, dapat lihat di sini ada anak sudah buka-buka mata. Bagus tuh begitu atau nyanda? Nyanda. Ada anak sudah kore-kore teman. Bagus begitu atau nyanda? Nyanda. Sikap berdoa yang sempurna, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Jangan mengganggu-ganggu teman. Oke? Oke. Nah, sekarang adik-adik semangat pagi. Kasih tunjuk tuh semangat pagi. Torang menyanyi lagu Bila Kau Senang. Ayo yang masih duduk semua berdiri. Semua berdiri. Kasih gerak tuh tangan, kasih gerak tuh kaki, kasih goyang tuh badan. Oke? Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Ha-ha, pertama dengan tangan. Gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Ha-ha, kedua dengan kaki. Gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Ha-ha, ketiga dengan badan. Pegang pundak teman, gerakan ke depan, gerakan ke belakang. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Amin. Tepuk tangan. Lelah joreen. Atau sulelah betul-betul memuji Tuhan? Ada rek kata lelah? Tidak. Memuji Tuhan orang harus semangat. Lagi orang nyanyikan lagu buat nyanyian. Oke, siap adik-adik? Masih berdiri nih? Ya, siap. Buat nyanyian dalam hatiku, buat nyanyian dalam hatiku, Raja segala raja hebat. Buat nyanyian dalam hatiku, goyang. Buat nyanyian dalam hatiku,
torang so memuji Tuhan tadi, Kak Angel masih hosah. Torang so memuji Tuhan, torang sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Yang masih rien ada berdiri, duduk Jokaru. Duduk. Nah, ini enggak ada tempat duduk. Nah, sebelum torang mau datang di firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru agama Velce Meruntuliwe SPDK selaku guru agama di Gemim Ebenezer Talikuran, torang menyanyi dulu lagu pertama kali. Oke, sebelumnya kasih siap tuh senjata orang Kristen, apa itu? Alkitab. Anak-anak di rumah yang mungkin didampingi oleh orang tua, bahkan guru-guru sekolah minggu yang sekarang ini siap akan membaca Alkitab. Dan sebelum membaca Alkitab, Ibu minta kepada anak-anak di rumah yang sekarang ini sementara mengikuti ibadah harus memegang Alkitab. Ada tuh Alkitab di rumah masing-masing, ada? Ada enggak? Ada. Mama-mama dan papa-papa di rumah, tolong bantu akang, dampingi tuh anak-anak, mau baca Alkitab dan sesudah itu akan mendengarkan ceritanya. Dan siapkan hati sebelum membaca Alkitab, kita akan masuk di dalam doa. Seperti yang dibilang oleh Encik tadi, kalau sembahyang duduk manis, ndak ada tuh jalan-jalan, kemudian ganggu-ganggu mama atau papa, atau pegang-pegang HP. Siap anak-anak? Nah, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang sungguh mengasihi anak-anaknya. Kini di hari Minggu yang kudus, pagi yang indah ini, kami hendak membaca Alkitab dan mau menceritakan itu kepada anak-anak kami. Tolong Tuhan Engkau siapkan hamba-Mu ini yang akan menceritakan bagian kebenaran firman-Mu ini. Kuasai tempat ibadah kami dan kuasai hati dan pikiran kami. Ya Roh Kudus, Engkau hadir di dalam rumah-rumah keluarga, bahkan di dalam kebenaran firman-Mu. Ini kami yang siap membaca Alkitab dan mau menceritakannya, meminta pertolongan Tuhan, meminta hikmat yang dari Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang so pegang Alkitab tuh di rumah? Iya, di sini juga ada pegang Alkitab. Dan kepada anak-anak yang sudah tahu membaca, mari Ibu ajak membuka Alkitab dalam Kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal 17, torang mau baca dari ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Yohanes 17 ayatnya yang ke-20
sampai ayatnya yang ke-23. Judul pembacaan Alkitab kita, mari orang perhatikan di ayat pertama, di atasnya ada tertulis doa untuk murid-muridnya. Sudah didapat anak-anak? Iya, bagus. Dan mari kita siap untuk membacanya, membaca secara teratur dan juga dengan sungguh-sungguh. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian kita sudah membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan anak-anak yang sudah turut membaca Alkitab di pagi hari Minggu yang indah ini. Dan mari kita memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Dan anak-anak semua sudah tahu lagunya? Iya, kita menyanyi bersama-sama dengan semangat. Pada anak-anak yang di rumah boleh berdiri? Boleh? Ya, diundang berdiri. Kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tepuk tangan semua. Iya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tapi juga orang tua yang bersama-sama dengan anak-anak di rumah, mungkin deng oma opa Kang, ada kakak, ada adik yang sama-sama duduk mendengarkan firman Tuhan. Di pagi ini, terimalah salam orang percaya, salam anak Tuhan, shalom. Damai di hati, ya puji Tuhan. Apa kabar hari ini anak-anak? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, tepuk tangan buat anak-anak di rumah yang tetap semangat sampai hari ini hari Minggu. Dan kita semua boleh duduk mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, tentu Ibu mengajak orang semua, anak-anak Tuhan harus tahu membilang makasih banyak, puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena hari ini orang semua sehat-sehat kan? Sehat-sehat semua atau di rumah? Iya, sehat-sehat dan boleh beribadah kepada Tuhan. Nah anak-anak, tadi kita sudah membaca Alkitab bersama. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Nah Ibu mau tanya dulu, boleh enggak? Nah kitab Injil ada di kitab perjanjian lama atau baru? Iya, kitab perjanjian baru. Ada yang bilang di kitab perjanjian lama?
Ya tentu tidak, karena anak-anak sudah hafal nama-nama Alkitab dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Nah sekarang ini kita akan diajak untuk boleh mengangkat tangan di rumah. Siapa yang ada duduk manis? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada? Ya, tentu duduk manis semua Kang. Bagus. Duduk manis berarti siap mau dengar firman Tuhan. Dan ibu juga pesan, ada yang ibu dapati lalu sementara ada ibadah tuh sekolah minggu cuma ada masuk kamar, main-main HP. Kemudian ada yang ibu lihat ambil sepeda, kemudian bawa sepeda di jalan. Nah ininya enggak bagus tuh. Nah Tuhan marah tuh begitu. Dan hari ini, pagi ini ibu yakin di rumah torang duduk manis sambil mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah dengan demikian anak-anak, ketika torang baca Alkitab, DP judul saja torang so tahu doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Mengapa Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya? Karena ketuk Tuhan Yesus batamang de murid-murid, berjalan bersama dengan murid-murid, tapi juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Nggak mungkin Tuhan Yesus dulu masuk ke luar kampung, masuk ke luar kota, bawa tuh Injil, kasih mengajar anak-anak, orang tua di mana-mana kong sendiri. Tetap ada teman, ada 12 murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan. Nah sekarang Tuhan Yesus mau kasih sombayang tuh murid-murid karena itu murid-murid mau kasih lanjut itu tugas yang berat. Kiapa reen korang murid-murid mau kasih lanjut itu pekerjaan. Itu tugas memberitakan Injil anak-anak. Tahu? Nah Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga dan sekarang murid-murid akan melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil. Tuhan Yesus tahu tuh murid-murid nyanak sama dengan Tuhan Yesus. Banyak kekurangan. Dan karena itu Tuhan Yesus berdoa untuk dorang berhasil. Dan apalagi dorang akan mau jalan rame-rame. Dorang akan berteman baik. Dorang akan saling mengasihi. Dorang akan saling menghormati. Dorang akan terus berjalan bersama kemanapun mereka ditugaskan. Sebab kalau sendiri-sendiri pasti nyana akan mau jadi. Nyana akan mau jadi itu tugas membawa kabar sukacita kepada orang banyak. Nah anak-anak sama dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak pernah lihat alat musik? Pernah? Siapa yang pernah lihat alat musik angkat tangan? Ya boleh sebut alat musik apa yang anak-anak tahu yang dipergunakan oleh setiap orang apalagi di gereja. Apalagi di ibadah-ibadah tuh alat musik itu sangat berguna. Dan coba boleh sebut anak Enji di rumah, anak Anugrah boleh, anak Gebi dan anak-anak yang lain. Siapa yang bisa sebut alat-alat musik yang ada? Ya? Keyboard, bagus. Gitar, piano, biola, organ, ada juga alat musik yang tradisional, ada tambur, ada suling dan lain sebagainya. Itu semua alat-alat yang dipakai untuk menjadi kesaksian dalam setiap ibadah yang disertai dengan lagu-lagu. Nah anak-anak ibu mau bilang kalau mau pakai musik satu udah bunyi tinggi, kong satu toki-toki sembarang, kemudian tuh satu ada kasih bunyi bagaimana, so bagus kedengaran enggak? Bagus? Ya tidak baik kedengaran, sakit tuh telinga. Ada orang marah-marah, tuh alat musik sana babunyi nyanak beres, nyanak cocok dengan lagu. Nah itu namanya tidak
teratur. Karena tuh orang-orang yang ada pakai musik itu nyandak belajar, nyandak ada sama-sama, dan nyandak jaba dengar. Nah anak-anak tuh nyandak begitu Kang, sama kayak dengan apa ketek lah itu satu kalau jaba menyanyi itu jaba pakai dirihen, apa ketek anak-anak jaba pakai dirihen itu apa? Iya, paduan suara. Paduan suara ada tuh DP pelatih Kang anak-anak, ada tuh. Nah DP pelatih kasih belajar suara satu begini, suara dua begini, suara tiga begini dan seterusnya. Lalu ada anak tuh sombong karena DP suara gagah, semua nyanyi pertama gagah-gagah aja dapat dengar. Lama-lama karena DP suara gagah, dia semua nyanyi kasih besar-besar. Kan dati nih boleh tuh begitu. Sunda bagus dapat dengar. Jadi itu paduan suara sunya ndak enak Kang. Sunya ndak enak dapat dengar. So kacau. Nah itu berarti nyanak badengar Pak Pelatih. Nyanak badengar tuh teman. Kong cuma suka dengar itu kata hati sendiri. Anak-anak yang demikian tentu tidak baik. Dan anak-anak Yesus yang senantiasa mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pembawa kabar sukacita tentu didoakan. Nah di sini perhatikan, boleh anak-anak lihat ini, boleh dapat dilihat ada? Ya ini Tuhan Yesus sendiri berdoa, tapi dia berdoa bukan cuma untuk dirinya sendiri, berdoa kepada Bapa di surga. Dan dia juga berdoa untuk banyak orang termasuk murid-muridnya. Dan ini juga ada lagi gambar yang satu. Ada lagi gambar yang satu ini gambar Yesus sementara berdoa. Gambar sementara Yesus berdoa didampingi oleh murid-muridnya. Nah ini tuh persiapan mau offer tugas Pak murid-murid untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Murid-murid ini kan mau kasih lanjut itu tugas, mau kasih belajar itu orang, mesti batamang, mesti baku sayang, mesti baku dengar, mesti rajin beribadah, mesti rajin berdoa, memuji Tuhan dan seterusnya. Ini gambar dapat lihat adik-adik di rumah? Ada? Ada. Dan selanjutnya juga ketika orang dengar kabar sukacita yang mengajar orang baku sayang, mengajar orang baku bantu, mengajar orang berjalan bersama, bukan cuma murid-murid di zaman Yesus, tetapi juga dengan kehidupan kita sekarang. Sebab orang semua berteman, sahabat Tuhan Yesus, dan juga di rumah ada mama dan papa, ada oma dan opa. Orang semua diharapkan oleh Tuhan Yesus harus jadi satu. Di rumah kalau anak-anak jam melawan orang tua senang? Tentu tidak. Orang tua sangat marah. Apalagi kalau ada anak yang ketika mau tegur, dia pe mulut semulai dengan mulut kotor, mulut kasar, pak mama dan papa. Ada anak begitu di rumah? Ada? Ada tuh mulut kasar? Ada? Tuh mulut kotor? Maki-maki orang tua ada? Nah, coba lihat anak-anak di sini, perhatikan. Nah, inilah keluarga yang utuh, keluarga yang satu, keluarga yang penuh kedamaian, keluarga yang baku-baku sayang. Lihat, ini papa, ini mama, ini anak-anak ada tersenyum semua. Itu berarti tanda bahagia. Bahagia lihat anak-anaknya yang dengar-dengaran, anak-anaknya yang suka melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Tentu katu mama dan papa aja kasih belajar, bukan cuma rajin ke sekolah biar sekarang belum jabat sekolah Kang, belum boleh pergi sekolah. Bukan cuma mandi pagi, bukan cuma cuci tangan, bukan cuma istirahat sore, bobok sore. Siapa tuh jah istirahat sore? Angkat tangan. Iya, itu juga sehat kan kalau jah istirahat sore.
Dan makan banyak, bukan cuma itu. Mama dan papa juga adalah guru di rumah. Adalah pengajar di rumah. Mama dan papa juga saya belajar. Alo, Ineng. Iya, bangun pagi mesti berdoa. Baca Alkitab. Dan juga harus hidup sehat. Anak-anak tuh semua mandiri di rumah, Kang. Semua dilakukan sendiri, apalagi kalau sudah besar-besar. Apalagi kalau sudah besar-besar, so mesti baking sendiri. Dan nyanak semua, pa mama deng papa. Dan inilah keluarga yang torang boleh ambil contoh. Baku sayang tu mama deng papa, baku sayang tu mama deng anak-anak deng orang tua. Anak-anak itu di rumah, sekarang di luar rumah. Nah kalau di luar rumah ada teman-teman toh, berapa tuh anak-anak teman di rumah? Berapa? Ada berapa? Satu anak punya teman berapa boleh? Ada berapa? Ya banyak, ada di jauh, ada di dekat. Kalau di dekat ada teman bermain, teman makan bersama, teman belajar, teman apa lagi ya? Apa lagi anak-anak? Teman apa lagi? Teman berdoa, teman beribadah, dan teman apa lagi? Teman apa lagi? Teman semua, Kang. Teman berbagi kasih. Torang pe tamang-tamang ada yang tumakang yang tak sama dengan torang, Kang. Apalagi di virus corona ini. Oh kasihan. Tu mama dengan papa sudah boleh keluar rumah banyak. So mesti badi yang di rumah. Kong ada lagi tuh nintau mau dapat duit di mana. Nah ketika torang lihat ada teman yang memang dalam kesusahan. Nah itu arti hidup bersama. Torang mesti baku tolong. Berbagi akang sana beras, bawa akang sana baju. Kalau ada baju yang sunya nak ja pakai di rumah, torang boleh bawa ke teman-teman. Dan paling utama, apalagi kalau ada anak-anak yang sakit. Ada anak-anak yang sakit. Ini itu anak-anak lihat, anak-anak yang hidup bersama, baku-baku sayang bukan bakalai. Ada tuh anak berteman, baku-baku cubit. Ada tuh anak di rumah aja baku-baku cubit dan teman. Ada. Kalau so dengar cerita Alkitab hari ini, Tuhan Yesus kasih belajar patorang untuk kiranya torang boleh bertobat. Berhenti tuh pukul-pukul teman, berhenti tuh marah-marah teman, berhenti tuh benci-benci teman. Perhatikan gambar ini, lihat anak-anak yang bersatu di dalam doa dan juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Semoga juga anak-anak di rumah dapat melakukan ini, karena ketika torang anak-anak baking sama dengan tuh di gambar ini, pasti Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus apa? Sayang. Kita tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Dan ketika torang merasa Tuhan Yesus sayang, maka torang juga harus bersuka cita. Tuhan Yesus sayang lewat orang lain, lewat guru sekolah minggu mengasihi kita, mengajar kita, menuntun kita setiap ada ibadah. Ibadah pondok gembira, ibadah hari minggu, termasuk hari minggu pagi ini, torang so dapat berkat lewat firman Tuhan. Dan tantu katu guru-guru sekolah minggu, pedoa buat anak-anak, deng Tuhan Yesus, harapan buat orang semua untuk kiranya torang pasti jadi anak yang baik. Jadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Boleh ibu undang torang mau menyanyi Yesus sayang semua dan apa yang seterusnya. Boleh?
memuji Tuhan bersama. Kita sudah bersuka cita bersama Tuhan. Dan doa kita, torang mesti bersatu. Bersatu berteman untuk menjadi anak Tuhan. Membawa kabar sukacita di dalam doa, di dalam nyanyian, di dalam baca Alkitab. Tapi juga di dalam kasih dan di dalam damai. Doa ibu guru, sekolah minggu, doa mama papa, doa pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak akan menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Demikianlah cerita Alkitab di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, shalom. Sampai jumpa. Iya. Dan kita akan, anak-anak, sebelum kembali kepada Kak Angel, kita akan berdoa. Siapkan hati untuk berdoa. Dan bagaimana sikap berdoa? Ya bagaimana? Lipat tangan, pejamkan mata, tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Di pagi yang indah ini, hari Minggu Tuhan yang kudus, kami boleh beribadah memuji Engkau bersama seluruh anak sekolah minggu di 3 gereja yang ada. Gereja KGPM, Gereja Sion Sendangan, dan Gereja Ebenezer Talikuran. Didampingi oleh orang tua yang beribadah di rumah, tapi juga oleh seluruh pelayan anak di bawah pimpinan penatua yang melayani di jemaat masing-masing. Sekalipun kami beribadah di rumah, tapi dalam keyakinan sebagai anak-anak Tuhan, tentu menyadari bahwa ibadah itu merupakan bagian daripada hidup bersatu dan bersama Tuhan di dalam kehidupan sekarang ini. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, berdoa juga untuk anak-anak kami sebagai harapan masa depan gereja, apalagi di kenyataan dunia sekarang, dunia yang penuh dengan tantangan, modernisasi di dalamnya iptek dengan fasilitas yang mengagumkan. Itu menjadi godaan bagi anak-anak kami yang seringkali hari Minggu tidak mau beribadah tapi lebih suka main HP dan juga menonton televisi dengan tayangan-tayangan yang tidak membangun iman. Ini juga adalah tugas orang tua, tugas Komisi Pelayanan Anak untuk saling mengingatkan dan saling menegur satu sama lain. Sebagai tanda kami hidup bersama, punya rasa memiliki dan juga punya tanggung jawab bagi masa depan anak-anak kami. Ya Tuhan Allah, berdoa untuk para pelayan Tuhan, pendeta, guru agama, penatua syamas, gembala yang kini bertanggung jawab atas tumbuh kembang masa depan anak-anak kami lewat pelayanan yang diprogramkan. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami semua dengan roh kebersamaan dan persatuan untuk Komisi Pelayanan Anak dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada senantiasa bergandeng tangan untuk kiranya di hari-hari ini anak-anak kami tidak pernah diabaikan dan disepelekan dalam kegiatan pelayanan ibadah. Berdoa kepada ibu-ibu penatua dan juga Komisi Pelayanan Anak yang ada di tiap gereja, biar tetap dalam semangat dan komitmen untuk terus berpengabah dengan tugas panggilan melayani anak-anak. Karena ini adalah mulia dan mulia di hadapan Tuhan, serta menjadi berkat sukacita di dalam perjalanan hidup kami di masa-masa yang akan datang. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Berdoa juga untuk kondisi sekarang ini. Biar kami selalu mengajarkan, mengingatkan, membentengi anak-anak kami, baik orang tua di rumah maupun Komisi Pelayanan Anak, untuk kiranya tetap melaksanakan secara disiplin apa yang menjadi protap pemerintah dalam melawan dan memutuskan virus yang menakutkan, virus yang mematikan, dan juga dengan mudah dan cepat merambat di berbagai tempat kepada umat Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami pun siap
menyambut new normal, dan biarlah segala sesuatu adalah kuasa Roh Kudus yang selalu membentengi kami anak-anak-Mu untuk kiranya kami dapat menjalaninya dengan baik dan benar. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, tapi juga dengan menjaga segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan dan terpujilah nama-Mu. Berdoa juga untuk fasilitas yang menjadi alat kesaksian selama kurang lebih 4 bulan ini. Biarlah peralatan ini diberkati, dijamah oleh Tuhan untuk tetap menjadi berkat dalam kegiatan-kegiatan ibadah hari demi hari sebagaimana program yang telah ditetapkan. Kepada mereka yang terkait di dalamnya, anugerah sehat, kuat, hikmat dan bijaksana untuk kiranya dalam sukacita iman tetap menjalani tugas dan tanggung jawab ini. Kami percaya lewat peralatan ini kesaksian terus maju dan berkembang, dan begitu banyak domba-domba Tuhan dimenangkan dalam kehidupan bergereja, berjemaat walaupun menghadapi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah, menyerahkan seluruh kehidupan kami semua, anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka di dalam lindungan, pertolongan dan kasih Tuhan saja. Terpuji-pujilah nama-Mu. Ini kami yang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penolong kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kepada pemandu acara dan teman-teman. Ya, demikian torang sudah dengar cerita firman Tuhan, torang sudah baca Alkitab bersama-sama. Sekarang Kak Angel mau tanya, ayom keda, siapa tuh sementara ibadah kung cuma main-main HP di kamar, angkat tangan. Ayom keda ke siapa tuh sementara ibadah kung so main-main sepeda, angkat tangan. Ada nyanda? Nyanda dong, pasti anak Tuhan. Siap untuk beribadah, torang siapkan tuh Alkitab, torang siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, untuk mengabarkan Injil firman Tuhan. Sama dengan Tuhan Yesus punya 12 murid. Coba adik-adik yang di rumah sebutkan 5 orang murid Yesus. Siapa? 1. Ya betul, Simon Petrus. Torang nyanyi itu lagu yuk. Nah, adik-adik yang di rumah orang menyanyi itu lagu. Siap? Kaki sulupa tuh ada tuh yang tahu ona. Mari orang menyanyi bersama-sama. Dua, ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, apa lagi? Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Berapa? 12 murid Yesus. Tepuk tangan. Orang harus jadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu aja berdoa kang torang ya. Jangan torang di rumah kong beribadah. Lu sudah sembunyi di kamarin, naparein sumain Free Fire, atau sumain Mobile Legend, atau sumain PUBG tuh adik-adik cowok. Kan tuh adik-adik cewek kendo sudah gaya-gaya begini, sudah TikTok keren. Sementara ibadah enggak bagus nih adik-adik. Nah sekarang sebelum torang mau terima berkat, torang menyanyi jari kanan dan jari kiri. Siap? Ya, berdiri dulu semua. Kalau tadi sudah dengar cerita firman Tuhan, sekarang semua berdiri. Aku yang nih, jangan tuan cuma duduk karu. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, ku buat
adik-adik, tolong semua menerima berkat. Dan sekarang mari Kak Angel undang guru agama Velce Meruntul Liwe SPDK untuk berkat. Anak-anak sekolah minggu, orang tua, mama papa, oma opa yang ada di rumah-rumah, kita akan mengakhiri ibadah ini dan mari torang berdiri. Ayo, iya, kita akan terima berkat Tuhan dan mari kita sikap berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Gembala yang baik, yang sangat mencintai anak-anaknya, yang menolong kehidupan bersama untuk tetap bersatu oleh kerja Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian ibadah, salam sehat, salam bahagia, selamat hari Minggu, selamat pagi, shalom. Ya, demikian torang sututu torang pe ibadah yang berkat. Sekarang torang akan masuk dalam informasi dan ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Kak Mariska Pinasa. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan sehingga hari ini ibadah kita boleh selesai. Kiranya ibadah kita di pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh memberkati adik-adik di rumah juga keluarga. Nah, adik-adik, tadi adik-adik telah melihat bahwa kakak-kakak MC, kakak-kakak singers telah menggunakan pakaian sesuai pekerjaan mereka. Karena kita akan memasuki new normal atau tatanan hidup baru. Kita percaya Tuhan akan senantiasa menjaga, melindungi kita juga orang tua dan keluarga kita ketika kita akan memasuki new normal atau tatanan hidup baru. Dan saat ini atas nama Komisi Anak Sidang KGPM Sidang Sentrum Kawangkoan mengucapkan banyak terima kasih kepada Guru Agama Velce Meruntuliwe SPDK yang telah menjadi kadim kita di pagi hari ini. Kemudian kepada MC, Kak Angel, singers, Kak Cici dan Kak Mercy, juga pemain musik Kak Safira yang telah mengiringi ibadah kita di pagi hari ini. Juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia, Kak Christian, Kak Aldo, Kak Harsel, dan Bapak Herce yang telah mendampingi dalam perekaman ibadah ini. Tuhan senantiasa memberkati. Juga mengucapkan terima kasih kepada TV Kabel, Jaringan Kasih, keluarga Umbas Pinontoan, TV Kabel, Elektrika, keluarga Laluan Rembe. Tuhan senantiasa memberkati kedua keluarga dan terima kasih banyak tetap setia menyiarkan ibadah sekolah minggu fellowship 3 gereja. Dan untuk minggu depan kita akan beribadah dan dipandu dari gereja Gemim Ebenezer Talikuran. Semua adik-adik tetap standby untuk mengikuti ibadah dan ibadah ini tetap dalam kolaborasi 3 gereja, Gemim Sion Sentrum Sendangan, Gemim Ebenezer Talikuran, dan KGPM Sidang Sentrum Kawangkoan. Demikian, Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Kak Eka. Nah adik-adik, menyambut new normal tetap orang harus ikuti protokol kesehatan ya. Jangan new normal kau pikir-pikir boleh mau jalan-jalan. Tetap harus gunakan apa? Masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Oke adik-adik, kita bertemu di Gereja Gemim Ebenezer Talikuran untuk minggu depan.